Selamat sore ya Bapak, teman-teman kami yang akan Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Akan firman, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau dibagikan dulu, kita sharing dulu sebentar. Paling satu atau dua orang aja. Kak Irawan. Lah, nah kena. Kecil, Kak Reti suaranya. Masih di mute. Kayak Kak Irawan. Oke, ya udah. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Reti. Saya mau bagi sedikit ini aja. Sekarang kan masa pandemi, khususnya di Kota Bandung ya teman-teman ya. Kota Bandung kan sekarang lagi kondisinya sangat merah. Full gitu ya. Full WFH 100% gitu. Jadinya, nah udah dari Jumat minggu lalu itu sebenarnya, saya tuh jadinya untuk kerja sekarang balik lagi di rumah. Kalau kemarin kan masih full ngantor gitu ya. Memang kalau kemarin ada aturan 75% WFO gitu. Kalau sekarang udah 100% WFH. Nah, karena kondisi kota Bandung yang merah juga, jadi ya mulai dari kemarin sampai sekarang saya udah mulai WFH lagi gitu 100%. Nah, puji Tuhannya begitu lihat di sekitar ada yang kenal lah, ada bahkan di lingkungan kerja sendiri ya, nggak menutup kemungkinan pasti ada aja yang kena gitu ya teman-teman ya. Puji Tuhannya sampai sekarang saya masih diberikan kesehatan gitu sampai hari ini. Itu sih paling teman-teman. Kasih. Iya, terima kasih untuk sharingnya. Tetap jaga kesehatan dan prokes juga ya teman-teman. Oke, mungkin satu orang lagi sebelum kita masuk ke firman. Ada Kia, ada Adi, ada Petris, dan Tasya. Ya. Kalau enggak, aku tunjuk aja ya. Petris, udah lama nih nggak denger suaranya. Ya, Petris atau Michelle mungkin ada yang mau dibagikan dulu. Hai. Ya, puji Tuhan sampai sekarang juga masih diberi kesehatan. Iya, sama sehat terus liburan di rumah. Iya gitu. Aku suka banget video kalian. Keren. Yang di YouTube. Keren loh, beneran keren. Hebat. Calon-calon ini ya, Kak Ocha. TikToknya aku ikutin loh. Wah, banyak fansnya di sini, udah banyak. Wow. Kan? Itu mengisi waktu luang ya. Kalau lagi di rumah, tugas sekolah lagi libur tadi gitu ya. Tapi keren. Oke. Ada lagi mungkin satu orang lagi. Oneng. Udah lama. Iya, udah lama nggak denger suaranya juga. Minggu lalu juga nggak ada.
Kalau nggak ada, kita langsung ke firman aja kali ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyampaikan firman kita bagi kakiku. Lagunya udah di grup. Ya, sebentar. Sorry guys. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Satu gemilang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi lagi dari awal. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Iya, teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Karti. Oke, terima kasih Kak Ocha. Kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak muda yang Tuhan kirimkan sore hari ini, Tuhan. Melalui Zoom, kami mau menyiapkan waktu kami mau menyiapkan hati, pikiran kami untuk mengisinya dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja sore hari ini di setiap tempat di mana anak-anak muda ini berada. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan mereka untuk memahami apa yang mereka dengar di sore hari ini. Tuhan sertai hamba-Mu, biar apa yang keluar hanyalah yang daripada-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan. Amin. Oke, selamat sore semuanya. Saya mau lihat dulu nih seberapa banyak yang sudah siap. Sore. Oke, yang sudah siap coba open cam. Kalau bawa Alkitab boleh sambil dilambaikan Alkitabnya. Saya mau lihat satu-satu nih. Oke, Nove, sudah siap? Apa kabar Nove? Sudah sehat belum, Nin? Sudah ya?
Excel? Oke, belum siap nih sepertinya. Lydia? Oh, sehat. Oke, Rara, ayo open cam-nya. Sekia, oke ya. Kita menyiapkan waktu yang terbaik buat Tuhan dengan posisi yang terbaik tentunya dengan hati yang siap. Jadi, yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita, Alkitab kita, ya. Temanya hari ini adalah Holy Spirit, my best friend. Jadi sebenarnya saya nggak akan membawa firman, tapi saya cuma mau sharing saja. Siapa sih satu sosok pribadi ini yang saat ini menjadi my bestie lah ya istilahnya. Oke. Saya mau share screen terlebih dahulu. Izin share screen ya, teman-teman. Oke. Sudah terlihatkah? Sudah? Oke. Nah, Kak. Oke ya, sebentar saya slideshow dulu. Oke. Holy Spirit, my best friend. Jadi saya mau cerita tentang sosok pribadi yang namanya Roh Kudus yang menjadi teman terbaik saya dalam hidup saya. Oke, dan saya berharap teman-teman juga bisa ikut kenalan dan menjadi teman terbaiknya juga dalam hidup kalian semua. Tapi sebelumnya saya mau bertanya nih. Menurut kalian, sejak kapan sih Roh Kudus itu ada? Nah, rasanya kita dulu pernah bahas sih tentang hal ini. Tapi saya ingin teman-teman coba. Siapa yang mau sharing? Sejak kapan sih menurut kalian ada sih Roh Kudus itu di dalam dunia atau di dalam diri manusia? Itu sebenarnya atau di dalam Roh Kudus itu sejak kapan sih Roh Kudus itu ada? Ada yang mau sharing? Mungkin Adi? Menurut Adi gimana? Kalau menurut aku sebenarnya kalau dari Alkitab, Roh Kudus itu aja sejak dunia ini ada gitu kalau menurut Alkitab. Cuma kan mungkin pada saat itu manusia belum paham apa itu firman, apa itu Roh Kudus. Jadi manusia mengenal Kristus itu sejak Yesus ada gitu. Tapi kalau misalnya dari ajaran Alkitab itu sendiri, Roh Kudus atau firman itu aja sejak awal mula dunia itu ada gitu kalau menurut aku. Oke, thank you Adi. Siapa lagi yang mau sharing? Saya berbeda nih, boleh? Oke, siapa nih? Saya lihat wajah-wajahnya nih. Wah, yang tutup video nggak bisa dilihat nih ya. Patrice, mau sampaikan opini? Kalau menurut aku itu Roh Kudus ada sebelum dunia ada, tapi nggak tahu kalau salah. Maksudnya dari awal udah ada. Oke, good. Thank you, Patrice. Ada yang lain yang berbeda? Kalau menurut Tasya? Kalau menurut aku ya, Iya. Sareti. Iya, Nggak tahu sayang. salah atau benar. Karena aku menilainya Roh Kudus itu apa sih sebagai Tuhan Yesus juga yang bisa ada dalam diri kita gitu. Jadi logika aku berpikir Roh Kudus ada itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Roh Kudus itu ada kayak menggantikan gitu. Oke. Buat ada gitu di dalam diri kita masing-masing gitu. Dari aku. Oke, thank you Tasya. Berarti saya mau nanya lagi yang lain nih. Kalau menurut Kak Irawan? Menurut Kak Irawan, sejak kapan sih Roh Kudus itu sudah ada? Kalau menurut saya, ya sebenarnya sih jawabannya kurang lebih sama-sama Adi ya. Roh Sama-sama Kudus Adi. itu ada dari awal mula dunia diciptakan itu kan Roh Allah sudah ada, apa katanya, berterbangan di bumi gitu ya. Gitu Oh, sih. gitu. Oke. Ada yang berpendapat lain? Nove? Apakah Nove
punya Novel nggak ada di opini? tempat. Oh, nggak ada. Jadi itu siapa Novelia? Itu. Cuma absen aja ya. Nebeng aja, nebeng. Baiklah. Kak Ocha mau share sesuatu? Menurut Kak Ocha gimana? Sejak kapan? Sebenarnya benar sih, sejak Bener yang mana? sebelum kita setuju sama Irawan sama Adi juga. Sebelum kita ada memang Roh Kudus itu udah ada. Oh, oke. Kalau Viko di sampingnya sama nggak? Atau ada yang beda Viko? Viko? Saya perlu tanya ya, karena saya pengen tahu pemahaman teman-teman dulu. Ternyata ada yang berbeda-beda kan? Viko? Terakhir nih Viko. Mau kasih opini? Viko ada nggak nih? Viko? Ada Kak, ada. Mana tampakkan wajahmu Viko? Halo. Di sini Boleh. Di satu itu sama Kak Ocha juga boleh. Pendapatnya berbeda kah atau sama dengan siapa? Dengan Tasya? Sejak bumi diciptakan katanya Kak. Sejak Barusan bumi ngebisikin. Jadi barengan ketika bumi diciptakan, menurut Kak Viko ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua buat semua pendapat yang sudah disampaikan. Sekarang waktunya kita membuka Alkitab kita. Boleh kita buka yuk Kejadian 1 ayat 26. Semua bawa Alkitab? Bawa Alkitab ya, karena di rumah. Oke. Kejadian 1 ayat 26 boleh siapa yang baca ya? Rara? Rara bisa baca? Iya, boleh sambil open cam loh. Silakan suaranya yang keras. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, terima kasih Rara. Kejadian 1 ayat 26. Di sini tertulis bahwa waktu itu dunia ini belum ada, ya kan? Terus Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Kita. Itu ada satu kata yang sifatnya jamak ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saya mau share juga terjemahan dalam kitab Amplified-nya. Ditulisnya seperti ini. Ini lebih jelas lagi. Dalam kitab Amplified terjemahannya ditulis seperti ini. Then God said, let us Father, Son, and Holy Spirit make man in our image according to our likeness, not physical but a spiritual personality and moral likeness, and let them have over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. Jadi di dalam terjemahan Amplified, di situ dijelaskan siapa sih kita itu, siapa sih ternyata di situ adalah 3 pribadi, yaitu, sebentar sayang ya, Mama lagi sharing dulu ya. Oke. Ya, sorry. Ada siapa? Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi ternyata sebelum dunia dijadikan, sosok pribadi ini itu mereka tuh sudah ada. Mereka masing-masing punya peran-peran yang berbeda, tetapi mereka adalah satu. Itu ya di dalam yang namanya Tuhan. Ya, seperti itu. Bagian dari Allah. Saya mau imajinasinya seperti ini. Kalau kita tiup
saya tiupkan di balon itu adalah juga bagian dari diri saya. Ya, itu analogi yang mungkin itu bisa mempermudah kita untuk memahami Roh Kudus itu apa sih, sosok yang seperti apa. Jadi dia itu satu bagian dengan Allah. Jadi dia nggak bisa terpisahkan. Apakah nanti dia ada setelah Yesus? Tidak. Tetapi dia yang awal dan yang akhir bersama-sama. Karena dia itulah Allah juga bagiannya dari Allah. Oke. Next. Nah, ini saya mau tampilkan satu cerita. Salah satu contoh cerita. Sebenarnya kalau teman-teman baca Alkitab ini kan semuanya pada work from home gitu ya. Sekolah juga daring. Ya kalian punya banyak waktu sebenarnya dilema untuk membaca Alkitab. Anggap aja ini adalah satu buku cerita kayak Harry Potter ya. Siapa yang pernah baca Harry Potter? Bahwa Harry Potter itu kan tebel kan. Anggap aja ini juga buku petualangan. Ya kalau kalian melihatnya kok susah. Karena di situ banyak sekali cerita yang menunjukkan bahwa gila ya, Tuhan kita itu keren banget sebenarnya. Kalau kita mau memahami, mengimajinasikan setiap cerita di dalam Alkitab. Nah, salah satu yang mau saya angkat ini adalah cerita waktu Daniel. Daniel 4 ayat 8 sampai 9. Boleh siapa ya tadi yang belum baca? Hizkia Julius? Boleh nggak? Papa nggak open cam tapi bisa baca atau lagi di jalan, Hizkia? Oke, nggak ada rupanya. Oke, adik deh, Dik, baca Dik. Daniel 4, 8 sampai 9, Dik. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltesazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltesazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Oke, nanti setelah kebaktian, teman-teman bisa baca Daniel 4 ya. Jadi ini Nebukadnezar nih sedang menceritakan ulang apa yang dialami. Nah, di situ ada nama Beltesazar. Beltesazar itu siapa? Daniel ya. Temannya Daniel masih ingat? Ada siapa? Sadrak, Mesak, Abednego ya. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego, Beltesazar itu adalah nama-nama yang dipakai oleh Nebukadnezar untuk mengganti nama-nama mereka. Ya, dengan nama-nama dewa. Jadi sebenarnya Sadrak, Mesak, Abednego, Beltesazar itu nama dewa ya. Itu buat pengetahuan teman-teman. Jadi kalau memberi nama hati-hati. Periksa dulu bahwa itu namanya siapa sih artinya. Oke. Jadi intinya di sini kalau kita lihat ceritanya, bahkan orang lain pun bisa melihat di dalam diri anak-anak Tuhan itu ada sesuatu yang berbeda. Nebukadnezar seorang penyembah berhala, seorang raja yang dia nggak kenal Tuhan, tetapi dia tahu dia bisa melihat diri Daniel. Di dalam dirinya ada satu roh yang bukan Daniel, gitu. Ada satu roh. Ya, mereka menyebutnya roh para dewa. Tapi kalau dalam terjemahan Amplified, saya mau tunjukin lagi di sini. Dia berkata seperti ini. But sebentar. At last Daniel came in before me, whose name is Belteshazzar, after the name of my God, and in whom is a spirit of the holy God. Ya, ada spiritnya roh. Cerita ini juga menunjukkan selain cerita Daud ya, kalian lihat cerita Daud, cerita Musa, itu semua adalah mereka bekerja, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa karena ada tuntunan Roh Kudus di dalam diri mereka. So ketika Roh Kudus diam di dalam diri setiap kita, itu akan ada sesuatu yang membuat kalian bisa berbeda, bisa kalau di sini dia bilang di ayat 9 dan seterusnya itu engkau tuh bisa mengetahui banyak hal. Ya. I know that a spirit of the Holy God is in you and no mystery baffles or troubles you. Ya, jadi tidak ada rahasia yang sukar bagimu.
Karena apa? Sebenarnya bukan Daniel yang pintar, bukan. Tetapi Daniel bisa mengetahui itu karena ada Roh Kudus yang menuntun dia, yang membukakan pikirannya, yang membukakan matanya untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu salah satu pekerjaan Roh Kudus. Jadi di dalam cerita Alkitab ini dari Kejadian, Perjanjian Lama, kalian bisa melihat sekali banyak hal yang Roh Kudus sudah kerjakan di dalam diri orang-orang anak-anak Tuhan. Bahkan Daud sekalipun gitu ya, itu karena dia bergaul akrab dengan Tuhan, dengan Allah, sehingga hidupnya itu dituntun oleh Roh Kudus. Apakah orang yang dituntun Roh Kudus itu menjadi orang suci gitu? Enggak juga, maksud saya gitu enggak juga, karena gimana ya, kita ini tetap manusia, teman-teman ya. Kita ini tetap manusia ketika atas Roh Kudus, kita ini enggak jadi malaikat kan. Kita ini masih punya daging. Ingat bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, kita tuh setiap hari berperang dengan pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Itulah kedagingan. Ya, jadi kita punya Roh Kudus itu untuk menolong kita, untuk bisa mengenal apa sih yang Tuhan mau. Bukan membuat kita menjadi malaikat. So, kalian jangan suka menghakimi orang, tuh menghakimi anak-anak Tuhan yang berusaha hidup benar di dalam jalan Tuhan. Ya, karena sering banget sih kalau waktu kita kuliah, waktu sekolah, kalau kita lihat aja ada anak yang agak apa ya, agak saleh gitu, kita selalu ejek gitu ya. Jangan gitu. Nanti kalau dia jatuh sedikit kalian, wah kok bisa sih, padahal kan dia pelayanan, padahal ya bisa aja gitu. Karena anak Tuhan itu bukan malaikat, anak Tuhan itu manusia. Dia punya juga pergumulan terhadap peperangan melawan kedagingannya. So, itu sebabnya setiap kita perlu Roh Kudus. Karena kalau enggak, kita cuma hidup berdasarkan pikiran, perasaan, dan perbuatan. Roh, jiwa, dan roh kita. Roh itu ya yang membuat kita hidup. Roh kita dicabut, kita mati. Gitu ya. Tapi ketika roh kita ada di dalam kita punya jiwa. Jiwa itu isinya keinginan kita, kehendak kita, perasaan kita. Jangan sampai cuma jiwa yang menuntun kita. Kalau kita, sebenarnya sayang, Mama ini tuh sharing dulu. Kalau kita cuma membiarkan diri kita dipimpin oleh pikiran, perasaan, kehendak kita, maka yang akan kita ikuti adalah keinginan-keinginan daging, keinginan yang menyenangkan hati kita, yang mengikuti kemalasan kita, yang mungkin apa yang membuat kita nyaman. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan dan kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita akan, makanya disebut pemenang. Artinya apa? Kita bertanding melawan diri kita, kadang-kadang melawan kehendak kita, untuk menjadi turut dengan apa yang Tuhan inginkan. Sayang ya, sebenarnya sayang ya, please, thank you. So itu, jadi salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah, jangan sayang, membuat kita bisa mengerti banyak hal, bahkan walaupun kita tidak, misalnya sekolah tinggi, kita sekolahnya biasa-biasa aja, tapi kok kita bisa lebih berbeda dengan orang lain. Oke, next. Apa sih peran Roh Kudus? Nah, oke, sekarang kita mau baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Boleh dibaca oleh Irawan deh. Irawan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terima kasih Irawan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa nanti ini dia akan pergi nih, dia akan kembali ke surga, tapi dia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai kamu. Kamu itu siapa? Kamu itu ya orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan semua manusia, hanya orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akan diberikan satu sosok, yaitu penolong yang namanya Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Di situ ada kata mengenal. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, yaitu Roh Kudus, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Teman-teman,
hubungan itu bisa banyak. Hubungan ini seperti ini. Di sini kita semua tahu Bapak Jokowi ya kan? Kita tahu, tapi kita cuma sebatas tahu. Kita nggak tahu dia tuh sebenarnya seperti apa sih karakternya Pak Jokowi, ya kan? Kita nggak tahu dia sebenarnya hobinya apa, dia makanan sukanya apa, kita nggak tahu kan? Tapi kita cuma tahu aja, oh Pak Jokowi bentuknya seperti ini, dia adalah presiden, ya oke. Ya. Tapi beda dengan kalau kita mengenal. Ya, kalau kita mengenal, saya kenal Irawan, saya kenal Ocha, ya, saya kenal Adi. Ya, saya kenal, saya tahu namanya, saya tahu rumahnya, ya. Saya tahu suaranya kalau dia nelpon, oh ini suaranya Irawan atau suaranya Adi. Saya mengenal. Bagaimana saya mengenal ya? Karena saya pernah bertemu, ya kan? Karena saya berkomunikasi dengan dia, maka saya jadi kenal. Ya. Ada lagi satu hubungan yang lebih dekat, yaitu hubungan yang seperti misalnya orang tua kita, papa dan mama. Itu adalah hubungan yang lebih intim. Artinya terjalin satu hubungan yang sangat dekat, melekat, yang terbuka sekali, gitu ya. Yang sampai udah kita hafal lah orang ini kalau makan maunya apa, kalau bangun pagi kebiasaannya apa. Itu namanya gimana ya hubungannya. Kalau tadi cuma kenal, kalau ini dia punya relasi. Ya. Nah, kita bisa tahu Roh Kudus itu ada. Kita tahu, ya katanya orang Kristen ada Roh Kudus, tapi kita cuma tahu. Kita kenal nggak dia? Dia tuh sepertinya seperti apa sih? Kita tahu nggak sih kalau yang ngomonginnya Roh Kudus atau bukan? Kita nggak tahu nggak sih dia tuh pekerjaannya dalam hidup kita, perannya ada di mana, kita tahu nggak? Nah, kalau kita tidak mengenal, kita cuma sebatas tahu, ya iya tahu ada Roh Kudus, tapi saya nggak kenal dia tuh suaranya seperti apa, dia itu ngapain sih dalam hidup saya. Kadang-kadang kalau kita tidak punya relasi, kalau kita tidak pernah bertemu, kalau kita tidak mengalami perjumpaan yang sering dengan Tuhan, kita jadi tidak dekat. Kita cuma tahu saja, dan itu sangat merugikan. Banyak orang Kristen yang menurut saya adalah hal yang sangat merugikan kalau kita sebagai seorang Kristen, kita cuma sekedar tahu Roh Kudus, tapi kita nggak kenal, kita nggak punya hubungan yang dekat. Sehingga kita jadi asing dengan dia. Walaupun kita percaya bahwa dia ada. Oke. Nah, kalau di dalam terjemahan Amplified-nya, dia bilang Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu adalah helper, penolong. Penolong itu artinya apa? Dia disebut comforter, comfort gitu ya, membuat engkau nyaman. Dia akan membantu engkau, membuat engkau nyaman. Bukan berada di zona nyaman, tetapi di dalam hidup kita ini ada banyak hal yang membuat hati kita mungkin nggak tenang. Apalagi di tengah pandemi ini ya, siapa yang nggak khawatir? Khawatir, sama saya juga khawatir. Saya takut anak saya kena COVID, saya takut suami saya kena, saya takut keluarga saya. Ya, kita punya banyak hal yang membuat hati kita, perasaan kita menjadi tidak tenang. Tapi ketika kita mengenal Roh Kudus, ketika kita intim dekat dengan Dia, kecemasan kita itu ditenangkan olehnya. Dia menumbuhkan iman dalam diri kita, membuat kita percaya, tenang aja, jangan takut ya. Kalaupun kita sakit, tenang aja, pasti sembuh gitu loh. Dia membuat kita comfort. Dia juga adalah seorang advocate ya, atau pembela. So, ketika kamu punya satu teman pribadi yang dekat ini yang namanya Roh Kudus, ketika ada yang jahat sama kamu, kamu nggak usah sibuk untuk balas dendam. Nggak usah sibuk membuat perlawanan. Tenang saja, dia akan membela engkau pada waktunya. Ya, asal kau kenal dia dengan baik dan kau memaafkan siapapun yang menyakitimu, biarkan saja. Someday kamu akan mendapatkan pembelaan dari dia. Oke? Dan juga dia akan membelamu dari hal-hal yang dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan ya. Karena selama kita hidup, kita jangan hanya fokus pada apa yang kita bisa lihat dari mata kita, tetapi ada roh-roh ya, roh-roh jahat di udara itu ada. So, peperangan kita juga harus aware dengan hal yang seperti itu. Makanya itu kita perlu teman kita ini yang namanya Roh Kudus untuk dekat dengan kita dan setiap harinya kita bersama dengan dia. Kemudian dia juga sebagai intercessor. Intercessor itu tadi apa ya? Saya lupa. Nanti kalau saya ingat apa ya?
Intercessor tuh kayak penguat gitu loh. Kalau konselor itu seperti penasehat. Kalau konselor dia akan menasehati kita. Kalau kalian dekat sama Roh Kudus, ketika kalian coba aja melakukan hal yang nggak sesuai, kalian tuh nggak akan tenang, nggak akan damai, sejahtera. Ya, kalian akan merasa takut sekali melakukannya. Ketika udah melakukan, kalian merasa, aduh, ya itu karena ada satu pribadi yang berusaha mengingatkan. Jadi ketika dia mengingatkan, kalian mau coba lakukan hal yang tidak sesuai dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan, turuti. Jangan kalian abaikan suara yang ada di dalam hatimu. Dia juga adalah seorang strengthener. Jadi fungsinya dia banyak, perannya banyak dalam hidup kita. Maka kalau kita mengabaikan, saya bilang kita yang rugi. Karena dia akan membuat kita semakin kuat, ya dia akan menguatkan kita di saat kita lemah. Dia akan menjadi juga seorang yang selalu standby. Sebenarnya dia ada, kadang-kadang kita yang mengabaikannya. Karena dia ini bukan seorang yang memaksa. Dia ini bukan pribadi yang memaksa. Dia ini pribadi yang, ayo lu sepakat mau ditolong sama aku. Oke, aku tolong. Ya, aku menunggu kamu meminta pertolongan nggak sama aku. Kalau nggak ya udah aku juga diem aja. Seperti itu. So kita perlu punya relasi, hubungan. Jadi setiap hari kita sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. So itu ya, peran Roh Kudus ya yang sangat banyak. Next. Oke. Siapa yang belum baca ya? Michelle deh, Michelle. Michelle boleh baca Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, thank you Michelle. Penghibur yaitu Roh Kudus, selain tadi yang peran-peran yang tadi kita baca di ayat sebelumnya, dia juga akan menolong kita untuk membuat kita mengerti apa itu firman Tuhan. Ya. So gini, maksud saya, selain kita mendengarkan khotbah, pengajaran ya seperti ini ya, kalian pun harus mengalami pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kalian baca tuh, terus kalau kalian peka, Tuhan, kalian akan tahu, oh ini maksudnya ini ya. Tiba-tiba ada ceng gitu lah, ada apa? Aha, ada ahanya gitu ketika kalian baca firman Tuhan. Nah itu adalah tuntunan Roh Kudus. Jadi perlu sekali kita memiliki relasi dengan Roh Kudus karena ini akan membantu kita dalam banyak hal. Salah satunya juga dalam memahami firman Tuhan. Kalau dalam terjemahan Amplified-nya dia bilang, but the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. Ya, lihat bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi Roh Kudus ini dikirimkan di dalam nama Tuhan untuk menjadi istilahnya wakilnya Tuhan yang berada di samping atau di dalam diri anak-anak Tuhan yang akan melakukan act on my behalf, yang akan bekerja itu dia sebagai apa ya, perwakilannya Tuhan gitulah. Dia akan bekerja ya karena tadi yang saya contohkan seperti balon itu, dia akan dikirimkan ke setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ada banyak manusia, tapi tidak semua manusia memiliki Roh Kudus. Dan ketika kita sudah percaya sama Tuhan, alangkah ruginya kita ketika kita selalu mengabaikan Roh Kudus dan kita sibuk dengan pikiran, perasaan, dan keinginan kita saja. Kita perlu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan dan bergaul akrab dengan Roh Kudus. Karena dia, He will teach you. Dia ini akan mengajarkanmu all things. Dia bilang all things, semua hal. Semua hal itu apa aja kamu sebutin. Semua hal apa yang mau kamu pelajari, dia pun akan bantu kamu memahaminya lebih baik dan lebih paham. Ya, and He will help you remember everything that I have told you. Itu juga yang Tuhan katakan. So, firman Tuhan ini kan inspirasinya dari Tuhan. Dia tidak ditulis berdasarkan keinginan manusia. Semua dari Kejadian sampai Wahyu ini diinspirasikan
Dia pakai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia pakai Musa untuk menulis, dia pakai siapapun yang ada di dalam sini untuk menuliskannya sesuai dengan apa yang Roh Kudus ilhamkan. Makanya banyak sekali connecting hubungan dan konsistensi di dalamnya. Ketika kita mau baca ya. Jadi dari sejak kejadian pun kita bisa melihat banyak sekali pekerjaan Roh Kudus, apalagi dalam Perjanjian Baru. So, next. Nah, ketika Roh Allah ada di dalam manusia, apa saja yang bisa dia kerjakan? Banyak. Ini sebentar. Nah, kalau ini gimana sih? Dia jalan-jalan terus. Bentar ya. Oke. Kisah Rasul 4 ayat 8. Jadi, saya bacakan ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Petrus, kalian tahu Petrus? Masih ingat Petrus? Petrus itu apa ya? Cerita yang kalian ingat tentang Petrus? Ada yang ingat nggak Petrus? Ayo, apa sih yang kalian ingat tentang Petrus? Satu hal tentang Petrus. Deng deng. Apa yo? Petrus. Menyangkal Tuhan Ya, Yesus siapa sebanyak nih? 3 kali, bukan? Iya, salah satunya dia menyangkal. Kenapa dia menyangkal Tuhan Yesus? Karena dia takut dibunuh ya kan? Nanti dia ditangkap lagi, makanya dia menyangkal. Bukan aku kenal dia, Petrus loh. Terus apa lagi? Petrus itu. Yang berjalan di atas air siapa ya? Petrus juga kan? Ayo dibaca lagi ke Alkitabnya. Petrus. Saya mau nunjukin ayat ini karena saya mau kalian ingat Petrus itu seorang yang apa ya? Pecundang itu apa ya? Seorang yang pengecut ya sebenarnya. Dia orang yang penakut gitu ya. Dia orang yang safety player gitu ya kalau dalam istilah dunia kerja gitu. Dia bukan orang yang seperti yang dituliskan dalam Kisah Rasul 4 ayat 8. Apa yang membuat dia seperti ini? Coba. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nah, ada satu perbedaan yang sangat kontras. Petrus yang dulu dengan Petrus yang sekarang. Apa yang membuat dia berbeda? Ketika dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dia hidupnya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi lebih berani. Bahkan di depan orang-orang pemimpin-pemimpin tua-tua yang dulunya dia takuti, yang bilang, saya enggak kenal Yesus. Sekarang dia bisa deklarasikan tentang Yesus di depan mereka. Bukan karena Petrusnya, tapi karena ada Roh Kudus yang memberikan dia apa? Keberanian untuk melakukan hal itu. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih enak nih. Ini amplified lagi ya. Peter itu filled with the power of the Holy Spirit. Jadi Petrus itu dipenuhi dengan kuasa dari Roh Kudus. So jadi cerita Alkitab ini kalau kita mau ini dia keren banget ya. Kita bisa melihat ada perbedaan-perbedaan yang kontras dari orang-orang yang sebenarnya dulunya dia gagal, dulunya dia hidupnya takut, tidak berani, tapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus, dia akan berani melakukan hal-hal yang sebelumnya dia tidak berani untuk lakukan. Yang pasti konteksnya kebenaran dan firman Tuhan. Oke, next. Nah, kalau yang Kisah Rasul 9 ayat 17 ini saya mau munculkan satu namanya Saulus. Siapa itu Saulus? Masih ingat nggak Saulus ini siapa sih? Nama barunya dia siapa? Ayo. Paulus.
Yes, Paulus. Siapa sih dia dulu? Track record-nya bagus nggak dia? Petris, track record-nya Paulus nih gimana dulu? Masih ingat nggak Saulus nih? Ya, coba Petris. Paulus dulu menganiaya orang Kristen, gua nggak salah. Yes, dia benci sekali sama orang Kristen. Entah, nggak tahu kenapa dia benci banget. Rasanya semua orang Kristen mau dia bunuh. Dan memang itulah pekerjaannya ya. Hingga suatu hari dia mengalami perubahan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, manusia yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan selalu hidupnya akan dirubah. Hidupnya akan berbeda. Pola pikirnya akan berbeda. Cara dia menghadapi hidup akan berbeda. Saya baca ya, Kisah Rasul 9:17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Jadi ini konteksnya Saulus ini lagi buta setelah bertemu dengan Yesus. Ya, dia matanya buta selama berapa hari? 3 hari. Lalu ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, si Ananias ini. Ini bukan Ananias yang itu, kayak ini berbeda ya. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Selanjutnya apa? Saya balik ke sebelahnya ya, ke yang bahasa Inggris. So Ananias left and entered the house, and he laid his hands on Saul and said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came to Damascus, has sent me so that you may regain your sight and be filled with Holy Spirit in order to proclaim Christ to both Jews and Gentiles. Ya, jadi dia dipenuhi dengan Roh Kudus untuk memproklamasikan, untuk memberitakan Tuhan Yesus ini kepada orang-orang Yahudi dan juga Gentiles. Gentiles itu ya orang non-Yahudi, orang umum pada lainnya yang bukan Yahudi. Ayat 18, immediately, seketika itu juga, something like the scales fell from Saul's eyes. Jadi sesuatu selumbar itu seperti lepas dari matanya, and he regained his sight. Jadi dia bisa melihat lagi. Then he got up and was baptized. Lalu dia bangun, lalu dia dibaptis dengan Roh Kudus ya. And he took some food and was strengthened. Setelah itu dia menjadi kuat dan dia menjadi pribadi yang sangat berbeda. Hampir sebagian besar kitab Perjanjian Baru ini ditulis oleh Saulus. Yang tadinya bunuhin orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ketika bertemu dipenuhi Roh Kudus, dia hidupnya berubah, dia menceritakan, yang diomongin yang apa? Tuhan Yesus. Ketika dia ketemu orang, dia tanya apa? Hey, kamu sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Nah, kalian baca Alkitab. Paulus itu setiap ketemu orang baru dia tanya, kamu udah dipenuhi Roh Kudus belum? Kamu sudah baptis Roh Kudus belum? Kenapa sih? Karena dia tahu bahwa ini nih, ada pribadi ini tuh yang kamu butuhkan dalam hidup kamu. Tanpa dia, kita tidak bisa apa-apa. Kita akan kalah dalam dunia. Kita akan kalah dengan keinginan kita, dagingan kita. Tetapi ketika kita membangun hubungan kita dengan Roh Kudus, dia akan menguatkan, meneguhkan kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ketika kita mau menyimpang nih, dia akan mengingatkan kita bahwa, jangan jalan di situ. Jangan lakukan itu. Berbalik. Kamu harus lakukan ini. Dia akan menuntunmu seperti itu. Kamu nggak tahu kenapa ya, tapi kamu perlu turut aja, ikuti. Setelah itu baru kamu akan pahami. Ya, saya pernah ya, ada banyak sekali kejadian, tapi saya tahu itu adalah Tuhan yang mengerjakannya. Salah satu yang paling saya ingat ini, ketika lampu mati, ya, kami nggak sadar kami nyalain lilin. Saya pikir berharap lilin ini, karena lilinnya cukup panjang dan pasti lama. Ya kalau dia udah habis ya pasti matilah lilinnya. Saya pikir begitu. Tetapi tidak. Jadi tengah malam itu, saya tuh kalau tidur nyenyak banget. Ya. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba saya terbangun. Seperti
seperti dibangunkan, dan ternyata kamar saya udah kebakar sebagian di meja itu, ada lilinnya itu membakar ternyata. Di situ saya bilang, "Ya ampun Tuhan, terima kasih." Saya nggak kebayang kalau saya nggak terbangun, kalau saya nggak dibangunkan sama dia, mungkin kamar ini udah kebakaran. Ya, itu satu. Banyak lagi. Dia bisa pakai siapa saja untuk menyelamatkan kita. Yang penting kitanya nurut dulu. Coba kalau saya disuruh bangun, saya bilang, "Aduh ngantuk ah," tidur aja gitu ya. Coba kalau saya diam aja, saya nggak mau nurut nih, pernah nggak kalian ngalamin gitu? Coba deh kamu ke dapur gitu. Kayak ada suatu, ke dapur gi. Ternyata di dapur iya ada yang lupa matiin kompor. Nah, itu sering. Hal-hal kayak gitu ya, simple thing. Hal lain-lain ya, ketika kamu mengalami kesulitan dalam kamu belajar, pergumulan dengan sesama teman gitu ya, pergumulan dengan kondisi yang bikin kamu stres, kamu bisa lebih menjalin hubungan dengan dia. Karena dia akan menuntunmu untuk, lakukan ini yuk, lakukan ini. Sehingga hidup kita nggak membosankan, sehingga hidup kita menjadi dinamis. Dan hidup kita bisa bisa apa ya, menyenangkan lah. Karena hidup kita nggak kosong gitu ya. Kalau kita nggak bergaul akrab dengan Roh Kudus, hidup kita akan kosong. Ngapain ya? Kita nggak punya ide, mau ngapain ya? Tapi kalau kita akrab dengan dia, dia akan munculin ide-ide, kamu lakuin ini dong. Karena akan ada sesuatu di depan sana yang akan kamu hadapi, so kamu harus prepare sekarang. Itu pun dia kerjakan buat kita. Karena kita nggak ada tahu kan masa depan kita ya. Kalian tahu nggak nanti suatu saat ini kalian akan jadi pemimpin apa? Kalian akan berada di perusahaan yang seperti apa? Mungkin suatu perusahaan yang besar, kalian akan menjadi pemimpin. Tetapi kalau kalian dituntun oleh Roh Kudus akan bilang, kamu belajar ini dong. Kamu coba deh perdalam ini, gitu. Kamu akan lakukan itu, turut, ikuti aja, jangan malas. Malas itu adalah bagian dari daging kita. Ya, kalau Roh Kudus tuh dia nggak ada malas. Roh Kudus tuh rajin, dia antusias, dia semangat, dia dia menyala-nyala dalam diri kita. So, kemalasan gitu ya, pasif, nggak inisiatif itu bukan Roh Kudus. Ya, jadi silakan kalian nikmati, temukan bagaimana bisa mendekat dengan Tuhan, dan satu pribadi ini. Gimana sih Kak caranya bisa dekat dengan Roh Kudus? Sebenarnya dia udah ada, tinggal kamu ajak ngobrol. Ajak ngobrol kalau lagi nonton, "Aduh aku gini, Roh Kudus tolong aku dong." Iya, ajak dia ngomong. Jadi jangan abaikan, karena kalau kita nggak ajak ngomong, kita jadi, asing dengan dia. Tapi kalau kita sering komunikasi, apalagi Kak, baca firman Tuhan. Kalian baca dari Kejadian sampai Wahyu, aduh ceritanya banyak banget yang seru-seru. Ya, ada cerita, percintaan ada cerita pertemanan ada cerita pengkhianatan ada, apalagi yang sekarang lagi kalian gumuli ya. Ada cerita apa, lockdown ada cerita lockdown di Alkitab ini. Ada cerita harus di rumah aja ada cerita kedukaan ada semua cerita. Jadi sebenarnya kalian kalau mencari sesuatu, gimana sih agar hidup saya bahagia, semuanya di sini. Semuanya sini, dan minta Roh Kudus yang tuntun agar kita bisa menikmati firman Tuhan. Dan kalau kita bisa menikmati firman Tuhan ketika kita baca, oh my God gitu. Kita tuh nggak ngantuk tapi, oh wow, ternyata keren banget ya Tuhan kita. Itu. So, kalian sudah jadi Kristen semua kan? Nikmati hidup bersama pribadi yang Tuhan sudah kirimkan, yang ada dalam diri kalian. Jangan dicuekin, agar hidup kekristenan kalian menyenangkan dan hidup sehari-hari kalian juga lebih berwarna, lebih dinamis. Walaupun ada suka, walaupun ada duka, kadang ada sakit juga. Tapi kalau kalian berjalan bersama dia, kalian sakit, kalian bisa lebih cepat sembuh gitu ya. Kalian pergi kemana-mana, kalian akan dilindungi. Kalaupun akan jatuh, dia akan menolong agar kita tidak tergeletak. Ya, tetap positive thinking aja. Jangan pernah berpikir bahwa, semua ini penderitaan ini dari Tuhan. Kecelakaan ini dari Tuhan. Sakit ini dari Tuhan. No, itu adalah pikiran yang menyesatkan. Tuhan tuh nggak pernah rancangan sesuatu yang buruk. Tuhan izinkan kita gagal. Tuhan izinkan. Tetapi segala hal yang membuat kita menderita, itu kadang-kadang karena diri kita sendiri, atau karena si iblis yang sedang merancangkan sesuatu sehingga kita membuat cara pandang kita ke Tuhan tuh menjadi negatif gitu. Jangan biarkan itu. Jadi itu yang mau saya bagikan. Kalian bisa minta, berdoa, Tuhan, aku mau Roh Kudus memenuhi hatiku, aku mau mengenal Roh Kudus, aku mau Roh Kudus menuntun setiap hidupku. Ya, itu dari saya.
Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Holy Spirit, thank you. Kami sudah sharing. Kami tahu di dalam setiap kami ada satu pribadi yang Tuhan kirimkan, yaitu Roh Spirit yang suci, yang kudus, yang akan menjadi penolong kami, Tuhan, selama kami menjalani kehidupan ini sampai nanti kami kembali kepadamu. Tuhan, mulai hari ini kami mau Roh Kudus penuhi kami, tuntun kami. Kami mau bergaul lebih akrab lagi dengan Engkau. Kami mau Tuhan biar Roh Kudus berbicara kepada setiap kami yang hadir malam ini lebih keras lagi agar kami bisa mendengar suara-Mu, sehingga kehidupan kami bisa menjadi kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan kami bisa menjadi kehidupan menjadi role model buat orang lain, yang bisa menginspirasi orang lain, sehingga mulai kehidupan kami bisa dipakai sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan. Biarlah hidup kami tidak hanya kami fokuskan untuk memenuhi kehidupan diri kami sehari-hari, tapi juga kami mengambil bagian untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu keren, Tuhan Yesus juru selamat, dan ada satu pribadi yang namanya Roh Kudus yang harusnya dimiliki oleh kita, dan kita nikmati keberadaannya dan kita maksimalkan perannya dalam hidup kita sehingga hidup kita bisa berbuah dan berkemenangan setiap harinya. Hamba-Mu selesai Tuhan, tapi aku berdoa kiranya Roh Kudus Engkau hadir setiap hati saat ini, Engkau yang menjamah setiap anak muda yang hadir, biar mereka boleh mengerti apa yang sudah disampaikan, Roh Kudus yang terus mengingatkan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, iman mereka boleh dikuatkan, dan suatu hari kelak mereka boleh menjadi pemuda-pemuda yang mengalami kemenangan, kesuksesan, dan melalui pencapaian mereka dalam hidup ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Yesus. Amin. Terima kasih Kak Ocha, saya stop share screen. Silakan Kak Ocha lanjutkan. Iya. Terima kasih Kak Reti untuk firman-Nya. Sama-sama. Ya teman-teman, kita akan memberikan persembahan dan juga doa penutup, lagu penutup, gitu sekalian lagu penutup. Oke, ya sambil kita menyanyikan, sambil kita mengumpulkan persembahan.